Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan Bu Guru dalam pembelajaran Matematika Wajib kelas 12. Kali ini kita akan belajar mengenai kaidah pencacahan. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran kali ini adalah agar kalian dapat memahami konsep kaidah penjumlahan dan kaidah perkalian dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Materi yang akan kita pelajari mengenai kaidah pencacahan pada hari ini adalah 1. Banyaknya kejadian suatu percobaan. 2. Kaidah penjumlahan. 3. Kaidah perkalian. Banyak kejadian suatu percobaan adalah semua hasil yang mungkin terjadi pada saat kita melakukan suatu percobaan atau kejadian. Nah, untuk dapat menentukan banyaknya kejadian, dapat menggunakan bantuan berupa tabel atau diagram pohon. Sekarang kita perhatikan contoh pertama. Bagas mempunyai 3 buah baju berwarna merah, putih, dan hitam. Dia juga memiliki 2 buah celana berwarna hitam dan putih. Tentukan pasangan baju dan celana yang dapat dipakai Bagas. Jadi di sini Bagas mempunyai 3 baju dan 2 celana. Dia akan memilih pasangan baju dan celana. Maka berapa banyaknya macam pasangan yang mungkin dipilih Bagas? Nah, untuk menjawab permasalahan tersebut dapat kita gunakan tabel. Nah, tabelnya baju dan celana. Baju itu yang sebelah atas dan celana yang ke bawah. Bisa kita tukar baju yang sebelah sini dan celana yang sebelah atas. Tinggal kita jawab pertanyaannya saja ya. Untuk baju ada merah, putih, hitam. Untuk celana ada hitam, putih. Maka pasangan baju dan celana yang mungkin adalah merah, hitam. Merah dan putih. Kemudian kolom sebelahnya putih atau P dan hitam, PH. Putih dan putih, PP. Hitam, hitam, HH. Hitam, putih, HP. Nah, maka banyaknya pasangan baju yang mungkin dipilih Bagas itu ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6 itu MH, MP, PH, PP, HH, HP. Paham anak-anak? Kalau sudah paham, kita lanjutkan. Nah, selain dengan tabel seperti contoh tadi, kita bisa juga menggunakan diagram pohon. Baju, celana, ini variasi. Bajunya merah, celananya hitam putih. Maka pasangan yang pertama merah hitam. Yang kedua merah putih. Nah, berikutnya bajunya yang putih. Celananya hitam putih. Pasangan variasinya putih
hitam, putih, putih. Berikutnya untuk baju hitam. Celananya hitam, putih. Variasinya hitam, 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 putih. Nah, ini yang dimaksud diagram pohon. Jadi ada berapa variasi? 6. Merah hitam, merah putih, putih hitam, putih putih, hitam hitam, hitam putih. Sehingga berdasarkan diagram pohon di atas terdapat 6 variasi pasangan baju dan celana. Kita pelajari mengenai kaidah penjumlahan. Sebelumnya kita pelajari dulu contoh 2. Bagas mempunyai 5 celana panjang dan 4 celana pendek. Pada saat akan berpergian, Bagas memakai salah satu dari celana panjang atau celana pendek. Ada berapa pilihan yang dapat dipakai Bagas? Jawab. Banyak celana panjang yang dimiliki Bagas ada 5. Bagas dapat memilih salah satu dari 5 celana panjang tersebut. Banyak celana pendek yang dimiliki Bagas ada 4. Bagas dapat memilih salah satu dari 4 celana pendek tersebut. Oleh karena Bagas hanya dapat memakai salah satu dari celana panjang atau celana pendek, sehingga banyaknya pilihan yang dimiliki Bagas adalah 5 ditambah 4 sama dengan 9. Nah, di sini kita tebali tulisan atau, ya. Nah, contoh tersebut merupakan peristiwa yang saling lepas, yang penyelesaiannya dapat menggunakan kaidah penjumlahan. Ciri pada soal terlihat pada kata atau. Bagas memilih salah satu dari celana panjang atau pendek. Jadi dia hanya akan memakai celana panjang, kalau tidak celana pendek. Jadi tidak akan dipakai dua-duanya. Nah, peristiwa pertama dapat dilakukan dengan N1 cara. Berbeda, peristiwa kedua dapat dilakukan dengan N2 cara berbeda, dan seterusnya. Maka peristiwa tersebut dapat dilakukan dengan N1 tambah N2 tambah N3 tambah N4 tambah titik-titik cara berbeda. Makanya pada soal di atas tadi, peristiwa satunya itu peristiwa memilih celana panjang. Ada berapa pilihan celana panjang tadi? Ya, 5. Peristiwa keduanya, peristiwa memilih celana pendek. Ada 4. Sehingga peristiwa itu dapat kita lakukan dengan cara 5 ditambah 4 sama dengan 9. Ya. Nah, ingat-ingat. Kalau pada soal ada kata atau, maka tinggal kita jumlahkan. Paham anak-anak? Nah, sekarang kaidah perkalian. Contoh dulu. Rani mempunyai 5 celana panjang dan 4 kaos. Pada saat akan berpergian, Rani memakai salah satu dari celana panjang dan kaos. Ada berapa pilihan yang dapat dipakai Rani? Nah, perhatikan, di sini ada kata celana panjang dan kaos. Berarti dia harus memilih 2 kan? 1 celana panjang dan 1 kaos. Apa perbedaan dengan contoh di atas tadi? Ya, kalau tadi hanya ada 1 celana yang akan dipakai, kalau ini dua-duanya
akan dipakai celana panjang dan kaos. Banyak celana panjang yang dimiliki Rani ada 5. Rani dapat memilih salah satu dari 5 celana panjang tersebut. Banyak kaos yang dimiliki Rani ada 4. Rani dapat memilih salah satu dari 4 kaos tersebut. Nah, maka oleh karena Rani harus memakai keduanya, yaitu celana panjang dan kaos, sehingga banyaknya pilihan yang dimiliki Rani adalah 5 kali 4 sama dengan 20 macam. Ya, perhatikan kalau tadi di atas tadi contoh 5 ditambah 4. Nah, karena menggunakan kata atau. Kalau di sini menggunakan kata dan. Jadi sama dengan 20 macam. Nah, contoh di atas merupakan salah satu peristiwa yang penyelesaiannya dapat menggunakan kaidah perkalian. Ciri pada soal terlihat pada kata dan. Rani memakai salah satu dari celana panjang dan kaos. Nah, teorinya di mana peristiwa pertama dapat dilakukan dengan N1 cara, peristiwa kedua dapat dilakukan dengan N2 cara berbeda, peristiwa ketiga dapat dilakukan dengan N3 cara berbeda, peristiwa keempat dapat dilakukan dengan N4 cara berbeda, maka peristiwa tersebut dapat dilakukan dengan N1 kali N2 kali N3 kali N4 kali dan seterusnya. Itu yang namanya kaidah perkalian. Paham anak-anak? Ya, kalau pengen lebih paham, kamu setel video ini berulang-ulang dan kamu coba kerjakan tugas-tugas dan latihan yang Bu Guru berikan nanti. Kalian paham mengenai kaidah perkalian, perhatikan contoh berikut. Dari huruf-huruf pada kata logika akan dibentuk susunan huruf, sehingga susunan huruf tidak terdapat huruf yang sama. Berapa banyak cara untuk menyusun huruf-huruf itu? Jika huruf pertama adalah huruf konsonan. Nah, pertama kita buat 6 kotak terlebih dahulu. Kenapa 6 kotak? Karena logika itu ada berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita buat 6 kotak terlebih dahulu. Kotak pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Nah, untuk mengisi kotak ke-6 ini, syaratnya adalah huruf konsonan. Huruf konsonan atau huruf mati. Ada berapa huruf konsonan pada kata logika? Ada 3, yaitu L, G, dan K. Maka pada kotak ini kita isi dengan 3. Nah, untuk kotak berikutnya, tinggal berapa huruf yang kita pilih dari kata logika ini, karena satu huruf sudah diisi untuk kotak pertama, sehingga selanjutnya tinggal 5 huruf. Nah, maka di sini kita isi dengan 5. Berikutnya tinggal berapa? 5 dikurangi 1 untuk kotak kedua. Atau dari 6 huruf ini sudah diisi untuk kotak pertama dan kotak kedua. Berarti tinggal 4. Berikutnya tinggal 3. Berikutnya tinggal 2. Berikutnya tinggal 1. Nah, ini merupakan banyaknya cara
atau pilihan. Untuk kotak pertama itu ada 3, yaitu kalau tidak L, G ya K. Untuk kotak berikutnya tinggal 5, karena sudah 1 huruf dipakai di kotak pertama. Maka kotak berikutnya kurangi lagi 1, tinggal 4, tinggal 3, tinggal 2, tinggal 1. Nah, peristiwa ini merupakan peristiwa yang kita gunakan kaidah perkalian. Karena tadi tidak bisa kita menggunakan double kan? Ya, peristiwa kaidah perkalian, maka ini kita kalikan 3 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi semuanya ada 360 macam. Nah, kalau kamu tidak percaya, kamu coba di rumah. Ada berapa susunan logika, itu yang pertama. Yang kedua L, logi, A-nya dibalik, K-nya di belakang. Nah, itu kamu coba cari di rumah, ya. Nah, contoh berikutnya diberikan angka-angka 1, 2, 3, 4, 5. Akan dibuat beberapa bilangan yang terdiri dari 3 angka dengan syarat jika dalam bilangan itu tidak boleh ada angka yang sama. Jika bilangan itu boleh ada angka yang sama atau boleh berulang, bilangan itu merupakan bilangan genap dan tidak boleh ada angka yang sama. Bilangan itu lebih dari 200 dan tidak boleh ada angka yang sama. Kita jawab. Untuk soal ini, perhatikan lagi. Jadi tersedia angka-angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi angka-angka ini yang akan kita gunakan untuk membuat bilangan yang terdiri dari 3 angka. Maka kita buat dulu 3 kotak. 1, 2, 3. Ini kotak pertama itu merupakan apa? Ya, ratusan, kotak kedua puluhan, dan kotak ketiga satuan. Nah, syaratnya jika dalam bilangan itu tidak boleh ada angka yang sama. Berarti kalau bilangan itu sudah kita pilih, tidak boleh kita pilih berikutnya. Nah, ada berapa bilangan untuk mengisi kotak pertama? Itu kan kita isi ratusan dulu. 1, 2, 3, 4, dan 5. Ada 5 pilihan angka untuk mengisi kotak ratusan. Berarti sini 5. Kotak kedua, yaitu kotak puluhan, berarti kan berikutnya. Berarti tinggal 4, karena 1 angka sudah dipakai pada kotak ratusan. Berarti di sini 4. Dan untuk kotak ketiga, kotak satuan berarti tinggal 5 dikurangi 2. Yaitu untuk kotak pertama dan kotak kedua. Berarti tinggal 5 dikurangi 2, tinggal 3. Maka banyak bilangan yang dapat disusun adalah 5 kali 4 kali 3 sama dengan 60. Untuk jawab yang B, jika bilangan itu boleh ada angka yang sama atau boleh berulang, artinya jika angka 5 itu sudah kita pilih, boleh kita pilih lagi. Yaitu, maka kita gunakan kotak lagi. Seperti tadi, 3, 1 ratusan, 2 puluhan, 3 satuan. Ada berapa angka yang bisa kita pilih untuk ratusan?
Ada 5. Ya, ada berapa angka yang boleh kita pilih? Puluhan. Dengan syarat angka yang sudah kita isi untuk ratusan boleh dipilih lagi. Tetap ada 5. Untuk satuannya juga ada 5. Sehingga banyak bilangan yang dapat disusun adalah 5 kali 5 kali 5 sama dengan 125. Perbedaannya dilihat ya. Kalau ada keterangan ada angka yang boleh ada angka yang sama atau boleh berulang. Berarti jumlah angkanya itu kembali semula ya. Kalau contoh yang jawab yang A tadi kan ada syarat tidak boleh ada angka yang sama. Berarti angka yang sudah dipilih untuk ratusan tidak boleh dipakai di puluhan, tidak boleh dipakai di satuan. Untuk yang C, bilangan itu merupakan bilangan genap dan tidak boleh ada angka yang sama. Perhatikan ada syarat bilangan genap, maka harus kita isi dulu kotak untuk yang membuktikan bahwa bilangan itu genap. Coba, 24 itu genap apa ganjil? Ya, betul, genap. 22 genap. Kalau 27 itu apa? Ganjil. Nah, kamu lihat syarat apa yang menyebabkan bilangan itu genap? 324. Genap apa ganjil? Genap. 326. Genap apa ganjil? Genap. Nah, syarat apa yang menyebabkan bilangan itu genap? Kita lihat yaitu pada angka satuan. Maka kita isi kotak ketiga dulu, yaitu pada satuan. Dari angka 1, 2, 3, 4, 5, angka yang genap itu ada berapa? Ya, ada 2 dan 4. Jadi ada 2 pilihan cara untuk mengisi kotak satuan agar bilangan yang kita bentuk adalah bilangan genap. Berarti ini kita isi dulu dengan 2. Nah, berikutnya kenapa 4? Karena ada 5 bilangan sudah dikurangi 1 bilangan untuk mengisi kotak ketiga. Berikutnya ada 3 karena sudah diisi untuk kotak ratusan dan kotak satuan. Jadi ada 3. Sehingga banyak bilangan yang dapat disusun adalah 4 kali 3 kali 2 sama dengan 24. Ingat-ingat ya, ini bukan bilangan yang terbentuk. Bilangan yang ini banyaknya cara atau banyaknya pilihan angka yang dapat kita isi pada kotak pertama, kotak ratusan, kotak puluhan, dan kotak satuan. Paham anak-anak? Nah, jawab yang D, ini yang D ya. Bilangan itu lebih dari 200 dan tidak boleh ada angka yang sama. Maka kotaknya sama seperti tadi. Nah, bilangan ini harus lebih dari 200. Misalnya 235 itu lebih dari 200. Tapi kalau 135 itu kurang dari 200. Jadi syaratnya apa anak-anak? Bilangan lebih dari 200 berarti kotak ratusan kita isi dulu dengan 4 cara. Kenapa 4 cara? Karena angka yang boleh kita pilih untuk mengisi ratusan itu kalau tidak 2, ya 3, ya 4, ya 5. Itu hasil yang kita peroleh bilangannya kan mesti lebih dari 200. Misalnya 2, 3, 4.
3, 4, 5, 3, 2, 4, 4, 3, 5, 5, 4, 3. Itu kan semuanya lebih dari 200. Jadi ratusannya ini harus lebih dari angka atau lebih dari atau sama dengan 2. Ya, sehingga kita pilih menjadi 4. Kotak berikutnya 4 lagi. Kenapa 4 lagi? Karena ada 5 dikurangi 1 jadi 4. Dikurangi 1 lagi jadi 3. Sehingga banyak bilangan yang dapat disusun adalah 4 kali 4 kali 3 sama dengan 48. Paham? Ya, kalau belum paham, setel video ini berulang-ulang. Dan kerjakan tugas-tugas yang ada. Demikian anak-anak. Saya ucapkan terima kasih atas keikutsertaan kalian pada daring pagi hari ini. Selamat siang, selamat belajar, selamat jaga kesehatan kalian. Jangan lupa memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Tuhan memberkati kalian semua hingga kalian sukses.